Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, semua yang sempat hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, terlebih dahulu marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelum itu, Ibu, Bapak, Guru, silakan berdiri sejenak. Kita Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Akan melakukan ice breaking ya terlebih dahulu sebelum kita masuk melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Ya, kita akan menyanyi bersama lagunya Naik-naik Puncak Gunung ya. Seperti ini. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali ya. Ya, kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Seperti itu ya Pak. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, ya. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Ya, terima kasih. Lanjut. Ya, sekarang saya akan mengabarkan aksi nyata modul 14 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini, SDN 121 Sawandra. Ya, konsep modul budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Kemudian yang selanjutnya, belajar profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk
cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak supaya memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Ya, di sini kita sebagai seorang pendidik tidak boleh menghukum lagi. Tidak seperti yang dulu-dulu pada masa kita sekolah, selalu kita diberikan hukumannya. Kata hukuman itu sekarang tidak diperbolehkan lagi untuk menghukum siswa. 3. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini yang merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, untuk memberikan penghargaan ini kita juga tidak diperbolehkan untuk selalu memberikan penghargaan kepada diri kita, karena untuk memberikan penghargaan seakan-akan siswa ini akan belajar karena ingin mendapatkan sesuatu. Itu tidak dia belajar karena hanya ingin karena kita selalu menjanjikan sesuatu, makanya siswa itu termotivasi belajar karena adanya sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan fisik. Kita menanyakan sesuatu sehingga ini siswa merasa bersalah tentang apa-apa kesalahan yang sudah dilakukan. Kalau sebagai teman, misalnya ayolah yang tertib melakukan mengikuti pembelajaran. Ya, ibu menjadi bangga kalau misalnya kalian semua tertib di dalam kelas, tertib di luar kelas. Kalau sebagai pemantau, contohnya kamu sedang melanggar apa peraturan dan konsekuensinya seperti apa. Ya, kalau kesalahannya itu. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan kesalahan. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang ingin bertanya tentang apa-apa yang sudah saya paparkan tadi. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya tanyakan di sini yaitu tadi guru sebagai apa tadi yang terakhir itu manajer. Bisa dijelaskan Bu bagaimana contohnya kalau guru sebagai manajer? Mungkin guru sebagai manajer misalnya pada saat siswa melakukan kesalahan, kita
kita mencari tahu apa penyebab dari kesalahannya itu dengan melakukan tanya jawab kepada dari kita apa masalahnya, kemudian kira-kira pelanggaran yang dilakukannya itu seperti apa, dan siswa bisa mengakui kesalahannya itu dan menanyakan keyakinan kelas apa yang dia langgar. Misalnya siswa yang terlambat ke sekolah ya, kita bertanya kenapa dia terlambat ke sekolah. Ya, mungkin karena alasannya terlambat bangun karena semalaman dia main game misalnya, atau ada acara keluarga sehingga dia bangunnya terlambat. Jadi secara tidak langsung anak ini mengakui kesalahannya kalau dia terlambat dan dia melanggar dari keyakinan kelas yang telah kita tetapkan bersama. Dia di keyakinan kelas ini dia melanggar misalnya datang tepat waktu, yaitu kedisiplinan. Jadi anak ini dia melanggar, dia datang tidak tepat waktu, dan anak ini dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara langsung dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu. Yang lain ada yang ingin bertanya? Saya? Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Ibu dalam mewujudkan keyakinan kelas? Untuk mewujudkan suatu keyakinan kelas di kelas kita, pertama-tama itu kita harus melaksanakan, kita harus mendiskusikan atau membicarakan dengan siswa kita terlebih dahulu sebelum, misalnya pada tahun ajaran ya. Setiap tahun ajaran kita membuat suatu keyakinan kelas pada murid kita, siswa, dan kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang mereka inginkan. Guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting-penting yang dianggap sesuai dengan yang apa-apa yang ada di kelas kita itu. Kemudian mengubah keyakinan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Jadi setiap kali kita mau membuat keyakinan kelas, kita usahakan untuk selalu membuat dengan menggunakan kalimat positif ya. Kita tidak boleh lagi menggunakan misalnya tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Itu salah satu kalimat negatif. Jadi kita harus membuat kalimat positif seperti datang tepat waktu ke sekolah. Setelah semuanya sudah dipilih-pilih, ya kita bisa membuat keyakinan kelas itu dengan seperti ini ya, membuatnya ditempel-tempel dalam satu karton atau seperti ini ya. Kita bisa pajang di kelas kita. Ini bisa menjadi salah satu pajangan kelas. Dan kemudian dengan membuat keyakinan kelas seperti ini, anak-anak setiap harinya kan dia bisa melihat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, secara tidak langsung anak-anak juga bisa melihatnya dan mungkin tidak akan melakukan pelanggaran atau kesalahannya lagi. Terima kasih Bu. Ya? Kenapa? Mungkin cukup sekian pemaparan hari ini. Terima kasih atas waktunya yang kurang lebih 1 jam ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi